Halo guys, eh ketemu lagi di konsen. Episode kali ini gue sendiri, kita sama-sama tahu lah situasinya kan, kita lagi ada di tengah pandemi. Gue masih work from home, terus belum bisa ketemu yang lain juga, teman-teman di Padana, sama Anton juga kerja di mana entah. Hari ini tanggal 13, kira-kira gue udah sebulan kali ya kerja dari rumah. Selama itu juga konsen gak digarap, ini cuma jadi kayak semacam intermezzo aja kali ya. Soal pandemi ini sebenarnya kita udah bahas di konten sebelumnya kan, bahwa ancamannya, kalau saat itu gue sama Anton ngobrolin soal ancamannya yang masih prediksi, sekarang udah kejadian gitu. Tapi kira-kira pemerintah kita atau nggak usah pemerintah deh, kira-kira nih negara kita, masyarakat kira-kira siap nggak ya kalau ada, soalnya nih terakhir update-nya virus corona ini bukan lagi persoalan penyakitnya aja, katanya sih dengar udah sampai mengancam perekonomian global. Waduh, bahkan 2 bulan lagi katanya kalau ini sampai statusnya pandemik dan terus meningkat kayak flu Spanyol dulu 1918, ekonomi dunia bakal ikutan kolaps. Nah, gitu cuma nyampein aja nih. Gua tuh punya kekhawatiran. Kenapa belum ada persiapan yang sungguh-sungguh soal misalkan kalau sesuatu, ya kalau virus corona itu ya amit-amit jabang baby ya. Tapi kalau sampai masuk sini, kita udah siap apa enggak nih bangsa ini, negara ini nih, sama infrastruktur kesehatannya, rumah sakitnya. Sekarang orang demam aja dikerok doang. Iya. Tapi nggak apa-apa juga sih. Habis dikerok, saat Anda belum beruntung. Terus kan banyak yang bilang tuh orang Indonesia mah nggak bakal kena corona, pada kuat-kuat. Yang bilang dari kecil udah minum es pakai air mentah lah. Iya sih, benar. Tapi nggak kuat sama patah hati. Ada lagi. Nah, apa nih? Mungkin kalau buat corona yang mesti mungkin yang bisa kita lakuin sekarang nih, daripada nungguin keputusan yang masih nggak jelas juga. Bener. Ya lebih baik teman-teman semua, sobat-sobat konsen yang masih berakal sehat, jaga sehat. Kesehatan baik-baik. Nah. Yang mobilitasnya tinggi, sering keluar negeri, jaga kebersihan. Ya kalau bisa dikurangi dulu deh keluar negerinya. Jagalah hati. Jangan kau nodai. Jagalah hati. Lentera hidup ini. Korban terus bertambah per hari. Gue belum cek hari ini, tapi terakhir gue cek itu 3.500 kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan kalian semua sehat yang nonton ini. Mudah-mudahan tetap punya semangat untuk tetap bertahan. Gue juga bingung ya mau ngomong apa soal pandemi. Yang jelas harapan gue sih kita nggak kehilangan harapan ya. Tetap mau bertahan. Mungkin saat-saat ini juga bisa dipakai buat merefleksikan apa yang udah kita lakuin di waktu sebelum pandemi. Banyak hal yang gue rasa selama pandemi ini berlangsung, jadi banyak hal gue sendiri jadi lebih aware sama banyak hal. Gue jadi bisa lihat mana yang prioritas, mana yang bukan di kehidupan kita sehari-hari, di kehidupan gue lah seenggaknya. Rupa-rupanya selama ini kita banyak memprioritaskan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu amat gitu, dan itu kerasa pas pandemi ini. Kita banyak menyepelekan atau menomorduakan hal-hal yang justru sebetulnya
paling mendasar, paling kita butuhin, soal pangan, soal kesejahteraan, soal kesehatan. Kita selalu disibukin sama perkara-perkara yang cangkang pasca pandemi. Kalau kita berhasil bertahan, dan semoga kita semua berhasil bertahan, mungkin kita harus punya strategi baru untuk merawat kehidupan kali ya, peradaban manusia terutama. Gue rasa hal ini, soal pandemi ini gue rasa ada hubungannya juga sama gimana manusia hidup dan menyelaraskan diri dengan lingkungannya. Gue bukan saintis, gue bukan ahlinya juga, cuman rasa-rasanya argumen itu cukup masuk akal. Karena ternyata bukan gue doang yang berpikir kayak gitu. Kalau berpikir ini sebagai semacam mekanisme bumi untuk memperbaiki dirinya, gue rasa itu terlalu naif. Tapi kalau ini jadi alasan untuk kita memikirkan ulang banyak hal, gue rasa itu patut dipertimbangkan dan mungkin harus dipertimbangkan. Kedepannya banyak hal yang bakal kita harus benahi pasca pandemi. Selama pandemi ini aja, setidaknya sektor ekonomi kita, sektor perekonomian di dunia ini kena hantaman keras. Pasca pandemi mungkin itu yang mesti kita pikirin pertama-tama ya, gimana kita menyiasati perekonomian global ini. Apakah tetap business as usual? Gue juga nggak tahu. Tapi udah jelas juga bisnis seperti biasa tidak menyelamatkan kita dari apa-apa hari ini. Terus gue nggak tahu mau komentar apa lagi. Mudah-mudahan pandeminya cepet beres deh. Gue pengen main, pengen ketemu anak-anak, ketemu Anton, canda lagi, ngumpul, nongkrong, ngobrol-ngobrol, produksi lagi konsen yang minim penonton. Segitu aja dulu kali dari gue ya. Oh iya, buat yang merasa 2020 jahatnya lebay, gue punya satu pesan buat kalian. 2020 ini bukan tahun dimana 2020 bukan tahun yang menyiksa. 2020 itu tahun dimana akhirnya banyak orang mau buka mata. Gue rasa itu. Sampai jumpa lagi di konten-konten yang mudah-mudahan sudah produksi seperti biasa. Sudah tidak ada lagi pandemi. Corona sudah ciao. Semua orang berhasil sembuh dan ketemu vaksinnya. Bertahan terus, perkuat solidaritas. Gue rasa itu bekal manusia yang paling bisa diandalkan hari-hari belakangan. Stay safe, tetap sehat, tetap semangat. Optimisme itu masih ada. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.